Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Sebelumnya, saya atas nama Fakultas Alumni Fakultas Kedokteran Angkatan 1984 mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang bisa berpartisipasi dan berkumpul pada acara Patepang di Awang-Awang siang ini. Acara Patepang di Awang-Awang ini merupakan kegiatan rutin dari alumni Fakultas Kedokteran 484 setiap 2 minggu sekali. Patepang di Awang-Awang ini merupakan suatu bentuk niat dan keinginan kami untuk bisa berbagi pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Acara ini sudah berlangsung cukup lama dan diadakan 2 minggu sekali, dan pada hari ini adalah episode yang ke-10. Kami mengambil tema gangguan atau malas makan pada lansia, tapi dititik beratkan pada gangguan mulut karena berkaitan dengan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut yang Indonesia ya, yang baru beberapa hari yang lalu. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada para senior-senior kami yang hadir di sini dan juga para teman sejawat yang sudah bergabung ya. Semoga kami tetap berharap bisa memberikan manfaat yang banyak, baik itu bagi kami sendiri dan juga untuk banyak masyarakat banyak pada umumnya. Untuk sebelumnya, untuk mulai acara utamanya, kami mohon kesediaan para hadirin semua untuk mendengarkan sedikit kata sambutan dari Ketua Angkatan kami, Ketua Angkatan Abadi, bisa dibilang Abadi, yaitu Dr. Ahmad Rizal, SPS, PhD. Kenapa kami bilang Ketua Angkatan Abadi? Karena beliau ini sangat setia memotivasi kami dan mengumpul kami untuk selalu berkarya dalam bersilaturahmi. Jadi alhamdulillah selain kami bersilaturahmi, ada beberapa kegiatan yang bisa kami inikan untuk masyarakat di sekitarnya. Untuk itu kami mohon Kang Rizal untuk memberikan sambutan. Maka Kang Rizal. Baik saya ulangi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa hari ini kita bisa ketemu lagi dalam acara rutin 2 mingguan dari teman-teman FK 484 yang kami kasih nama Patepang di Awang-Awang. Jadi kalau untuk yang berbahasa Sunda mungkin tahu Patepang di Awang-Awang adalah terjemahan bebas dari webinar atau cloud meeting Patepang di Awang-Awang. Jadi acara ini kami rancang untuk sarana kami silaturahmi dari teman-teman satu angkatan, kemudian juga belakangan ini mempertemukan lagi teman-teman dari sama-sama angkatan 84 yang ada di fakultas yang lain atau profesi yang lain. Dan acara ini merupakan juga respon kami terhadap keadaan pandemi ini yang membuat kita jadi agak susah bergerak, sehingga melalui bantuan teknologi kita bisa bertemu walaupun kita ada di tempat yang jauh. Kemudian karena kami basisnya adalah dokter, maka kami merancang acara bertemakan kedokteran yang dirancang secara khusus untuk orang-orang untuk umum ya, walaupun alhamdulillah kalau kami perhatikan dari 1 sampai 10 ini yang datang banyak juga senior-senior kami. Hari ini saya lihat ada nama Prof. Ridat, ada nama Dr. Heni, ada Kang Sam kita panggilnya biasanya.
kemudian ada juga Dr. Liz dan beberapa senior kami yang lain. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dan kami share di sini bisa menjadi nomor satu sarana silaturahmi kita bersama. Yang kedua bisa menjadi bagian dari kontribusi kami sebagai Angkatan 84 untuk urusan kesehatan di Indonesia. Karena tidak bisa yang lain, maka inilah yang kami bisa sampaikan buat teman-teman dan buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita membawa manfaat dan membawa kebaikan buat kita semua. Terima kasih, Teh Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Rizal. Semoga tetap sehat dan semangat ya, Kang. Amin, amin. Kita semua selalu tetap berkarya walaupun dalam kondisi yang sangat prihatin sekarang ini. Ya. Baik hadirin sekalian, kita menuju ke acara utama hari ini, yaitu mengenal malas makan pada lansia. Seperti kita ketahui, malas makan pada lansia ini banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan, ya, sebagai faktor penyebabnya sebetulnya banyak sekali. Tapi pada pertemuan siang ini kita titik beratkan kepada kelainan gigi dan mulut untuk apa yang menjadikan penyebab untuk gangguan makan pada lansia. Sebagai ini kita terhadap Hari Kesehatan Gigi dan Mulut. Pada kesempatan ini akan ada dua materi yang akan dibahas, yaitu gangguan gigi dan mulut pada lansia dan dampak malas makan terhadap kesehatan. Yang akan disampaikan oleh dua orang narasumber yang cukup berkompeten pada bidangnya, yaitu Dr. Gigi Sri Mulyanti MKes dan Dr. Marisa Teja SPAN. Sebelum kita mulai dengan pembicara pertama, seperti biasa barangkali Kang Rizal, ya, kita adakan dulu polling terlebih dahulu yang bertujuan supaya kita bisa fokus, ya, pada materi yang akan disampaikan. Ya. Enggak, Kang Rizal, untuk mimpin pollingnya, ya. Baik, silakan. Mangga nuhun, saya hampir lupa. Ya. Jadi seperti biasa kita ada polling, nanti kami mohon kesediaan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bisa mengisi. Ngisinya gampang aja, tinggal dipilih yang sesuai dengan pilihan kita. Kemudian di pojok kanan bagian bawah itu ada next, sampai terakhir submit. Kalau polling yang pertama ini cuma 5 pertanyaannya, jadi mohon bisa dijawab. Biasanya kita butuh waktu sekitar 2-3 menit. Maka kita mulai, silahkan bisa mulai diisi. Mangga silahkan, apakah sudah terlihat? Sudah. Kalau panitia nggak bisa ikut ngisi sayangnya. Sudah terlihat. Ya, nuhun Ibu. Dipilih jawabannya, kemudian di pojok kanan bawah itu ada tulisan next, bisa dilanjutkan sampai pertanyaan kelima, kemudian submit. Baik, ini hasilnya dari 90 sekian, sekitar 70% dia mengisi polling. Jadi sebagai informasi buat semuanya bahwa hari ini yang hadir sebagian besar berusia di atas 50 tahun, kemudian jarang mengalami malas makan, kalau saya termasuk yang rajin makan. Kemudian hal yang menyebabkan malas makan, yang paling banyak menjawab pokoknya malas saja, nggak ada alasannya khusus. Kemudian sebagian besar belum pernah memeriksakan gigi lagi selama masa pandemi, dan hal yang dialami oleh yang hadir atau yang mengisi adalah sebagian besar mempunyai gigi yang ditambal, dan ada yang gigi yang berlubang tapi belum berani datang ke dokter gigi, mungkin karena COVID. Dan juga ada yang menjawab yang lain, memakai gigi palsu atau ada gigi yang tanggal setelah dewasa. Saya kira itu ya, terbaca mungkin ya. Maaf tadi belum di view. Jadi 50 sampai 59 tahun paling banyak. Tapi kalau dijumlahkan dengan yang lebih dari 60 itu sekitar 80 sampai 90%. Kemudian malas makan jarang.
Yang menyebabkan malas makan, pokoknya malas aja. Sebagian besar terakhir periksa gigi, paling kalau dihitung nih 23 tambah 50, itu ada 73% yang belum pernah ke dokter lagi selama masa pandemi, dan ada juga yang sudah ke dokter dalam 1-2 bulan terakhir. Dan sebagian besar mempunyai gigi yang ditambal atau memakai gigi palsu, atau juga banyak yang punya gigi berlubang tapi belum berani datang ke dokter gigi. Saya kira itu untuk polling yang pertama, silahkan. Baik, terima kasih Dr. Rizal. Untuk itu kita mulai saja ya untuk pembicara pertama dengan materi gigi dan mulut pada lansia yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Sri Mulyanti MKes. Sebelumnya saya sedikit membacakan kurikulum vitae Dr. Sri Mulyanti. Beliau ini panggilannya sebetulnya Dr. Yanti ya, Dok ya. Lulus dari S1 FKG Unpad dan kemudian melanjutkan S2-nya mikrobiologi kedokteran dasar di Unpad. Yes, beliau sekarang bekerja sebagai dosen mikrobiologi dan dosen pengendalian silang di Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung, jurusan Kesehatan Gigi. Dan aktivitas beliau sekarang sedang menjabat sebagai Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Kota Bandung, Sekretaris Departemen Edukasi Pengabdian Masyarakat di Pengurus Besar PDGI. Kepada Dr. Sri Mulyanti atau Dr. Yanti, kami persilakan. Terima kasih kepada Dr. Mira, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Teman sejawat sekalian, para dokter, di sini juga saya lihat ada Dokter Gigi, kemudian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Ketua IKAP FK Unpad, Kang Rizal. 84. Sahabat saya di SMA, Kang Rizal. Kemudian Dr. Yulia juga nih. Dr. Yulia, sahabat saya di SMP. Kebetulan beliau meminta saya untuk sedikit sharing mengenai ilmu materi tentang malas makan pada lansia. Ya, kebetulan mungkin sesuai dengan kemarin pada tanggal 12 September kita memperingati Hari Kesehatan Gigi Nasional. Ya. Baiklah, tadi mungkin malas makan pada lansia. Ya, tentunya dikaitkan dengan gangguan pada gigi dan mulut ya, kebanyakannya. Seperti kita ketahui bahwa dengan bertambahnya usia pada lansia, biasanya akan mengalami penurunan fungsi organ tubuh. Penurunan kondisi ini terjadi juga. Screen sharing-nya belum di... Oh sorry. Ya maaf. Mangga. Oke, mangga. Biar kelihatan. Jadi seiring dengan bertambahnya usia, bahwa para lansia itu biasanya akan mengalami penurunan fungsi organ tubuh. Penurunan kondisi ini juga pasti akan terjadi pada jaringan yang terdapat pada gigi dan mulut. Seperti kita ketahui bahwa gigi dan mulut adalah salah satu fungsi. Salah satu fungsinya adalah untuk mengunyah. Ya. Bisa dibayangkan apabila kemampuan mengunyah berkurang, tentunya akan berefek atau berdampak pada lansia ini malas makan, ya, sehingga akibatnya apa? Akibatnya pemasukan nutrisinya juga berkurang, yang mengakibatkan kualitas hidup menurun. Nah, di sini yang dikatakan lansia, ya sebetulnya klasifikasi lansia itu banyak ya, di setiap negara itu berbeda, ya. Biasanya banyak faktor yang mempengaruhi kenapa sih di negara ini kok yang dikatakan lansia umurnya beda dengan di negara berkembang, ya. Hal ini banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah mungkin kesenjangan sosial, kemudian pada negara tersebut, ya, kemudian keadaan ekonominya, iklim politiknya, dan lain sebagainya, ya. Ini saya mengambil lansia menurut WHO aja ya, karena ini sifatnya universal. Di sini ternyata WHO itu mengklasifikasikan umur 45 sampai 59 tahun itu
middle age ya, jadi kita mungkin masih dewasa, belum lansia. Gitu ya. Kemudian yang dikatakan lansia atau elderly ini dimulai dari umur 60 sampai 70 tahun. Kemudian yang pada umur 75 sampai 90 tahun adalah tergolong kepada old atau lansia tua. Ya. Kemudian lebih dari 90 tahun adalah very old atau lansia yang sangat tua. Oke. Nah, di sini pada lansia terjadi proses penuaan yang dapat berakibat pada kelemahan organ, kemudian kemunduran fisik, sehingga timbul berbagai macam penyakit, terutama penyakit-penyakit degeneratif, ya, seperti hipertensi, jantung, diabetes mellitus, ginjal, dan lain sebagainya. Ya. Nah, dengan meningkatnya gangguan penyakit pada lansia, dapat menyebabkan penurunan dari kualitas hidupnya. Ya. Nah, kualitas hidup lansia itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor kesehatan gigi dan mulut yang nanti mungkin akan kita sama-sama saya akan sharing mengenai kesehatan gigi dan mulut lansia. Nah, ini berdasarkan riset kesehatan dasar 2018 bahwa ternyata angka prevalensi karies atau gigi berlubang itu pada usia 65 tahun ke atas itu memang sangat tinggi. Di sini hasilnya adalah 95%. Artinya bahwa hanya 5% lansia yang giginya bagus, ya. Ini sangat prihatin sekali. Kenapa sih kok sampai 95% lansia itu giginya berlubang, ya? Kemudian ini juga ada indeks, ya, namanya indeks DMFT, atau indeks yang menyatakan riwayat karies, ya, di mana DMFT itu adalah angka kejadian karies, kemudian missing karena karies, ditambah karena karies. Ternyata memang hasilnya pada umur di atas 65 tahun jumlahnya itu 17,12. Artinya apa? Artinya setiap lansia memiliki sekitar 17 sampai 18 gigi yang mengalami karies, ya, baik itu dicabut atau ditambal atau mungkin karies yang dibiarkan, ya. Sedih ya, dari jumlah 32 ternyata sebagian besar giginya karies, ya. Oleh karena itu mungkin itu kaitannya jadi malas makan karena kebanyakan giginya nggak ada, ya, atau misalkan tidak baik. Oke. Kemudian, nah, menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, bahwa sebanyak 23% orang yang berusia 65 sampai 74 tahun memiliki gangguan mulut dan gigi yang parah. Nah, hal ini sering terjadi akibat dari tidak merawat gigi dan mulut dengan baik. Nah, di sini ada 6 masalah gigi dan mulut yang sering terjadi pada lansia. Yang pertama adalah karies, ya, atau gigi berlubang, kemudian penyakit periodontal, yaitu penyakit jaringan pendukung gigi, ya, kemudian mulut kering, kemudian atrisi, abrasi, dan apraksi, kemudian kehilangan gigi atau ompong. Nah, ini juga banyak, ya, dialami oleh lansia. Kemudian ini yang paling menakutkan adalah terjadi kanker mulut pada lansia. Saya akan bahas satu persatu tentang karies gigi, ya. Di sini karies gigi itu bisa terjadi di permukaan gigi ataupun di akar gigi, ya. Nah, ini karies gigi ini merupakan masalah gigi yang paling sering dijumpai, ya. Adapun faktor-faktor penyebabnya antara lain adalah tentunya lansia itu malas menyikat gigi, ya. Kemudian dia sering makan yang manis-manis. Kemudian karena adanya perubahan atau menurunnya kelenjar ludah, sehingga akan terjadi perubahan air ludah yang keluar akibat faktor penuaan. Ya. Kemudian juga pola makan yang tidak seimbang. Nah, untuk lansia ini biasanya terjadi akar-akarnya, karena gusinya menurun sehingga akarnya itu kelihatan, ya. Mungkin saya tunjukkan dengan panah. Ini akarnya jadi kelihatan, ya. Nah, dengan terjadinya penurunan gusi, karies itu
bisa terjadi di akar ya, karena di sini bisa terjadi penumpukan sisa makanan yang bisa berakibat karies ya. Kemudian juga pemakaian obat-obatan yang menyebabkan mulut menjadi kering ya, seperti obat-obat hipertensi. Nah, ini juga mengakibatkan mulut menjadi kering. Akibatnya apa? Yang namanya saliva itu kan salah satu fungsinya sebagai self cleansing, di mana dia bisa membersihkan gigi dan rongga mulut. Tapi kalau misalkan salivanya aja terganggu produksinya, otomatis keadaannya menjadi kering sehingga gampang sekali terjadi sisa-sisa makanan, terutama yang manis-manis, nempel di permukaan gigi dan bisa mengakibatkan karies. Nah, mungkin saya akan bercerita sedikit tentang tahapan terjadinya karies. Ya. Nah, ini di sini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah karies yang baru mencapai email. Nah, ini karies ini gigi ya. Gigi itu kalau kita potong secara melintang, dia akan terdiri dari beberapa lapisan ya. Yang pertama yang terlihat oleh mata kita yang berwarna putih adalah lapisan email. Kemudian di bawahnya ada lapisan dentin. Kemudian di dalamnya ada rongga ya, rongga atau ruangan pulpa, di mana ini isinya pembuluh darah, pembuluh saraf, pembuluh limfe ya. Nah, di sini apabila kariesnya masih mencapai email, biasanya nggak ada keluhan ya. Karena apa? Karena di sini tidak ada saraf ya, tidak ada pembuluh saraf dan lain sebagainya, sehingga biasanya nah ini udah berlubang tapi kok nggak ada keluhan. Nah, rata-rata orang Indonesia kan kalau nggak ada keluhan ya nggak akan ke dokter gigi ya, sehingga dibiarkan kemudian kariesnya akan menjalar sampai ke lapisan di bawahnya yaitu dentin. Nah, pada saat karies ini mencapai dentin baru timbul keluhan, yaitu berupa linu ya atau ngilu apabila kita makan yang manis, kemudian yang asam-asam atau dingin, nah itu baru terasa ngilu. Nah, biasanya orang Indonesia meskipun kayak gitu juga biarin aja dulu ya, kada belum sakitnya belum parah gitu. Oke. Nah, akibatnya apa? Karies akan terus berlanjut sampai ke ruangan yang ada ruangan pulpa di sini yang ada pembuluh darah, pembuluh saraf, di mana ruangan ini harusnya steril. Dengan adanya karies sampai pulpa ini, maka keluhannya akan bertambah dengan misalkan keluhan sakit berdenyut pada malam hari, atau tiba-tiba nggak makan manis, nggak makan dingin, kok nyut-nyutan. Nah, ini artinya sudah sampai ke pulpa. Ya. Tentunya apabila ini dibiarkan, ini akan bertambah parah sampai terjadinya abses atau bengkak. Ya. Nah, tentunya dari tahap ini akan perbedaan perawatannya juga tentunya akan berbeda ya. Jadi alangkah baiknya apabila kita masih belum ada keluhan langsung ke dokter gigi sehingga bisa langsung dilakukan penambalan. Jangan sampai bengkak atau sakit berdenyut sehingga nanti kunjungannya akan bertambah banyak ya. Baiklah. Kemudian yang kedua tadi adalah penyakit jaringan periodontal atau jaringan penyangga gigi ya. Di sini gigi itu akan disangga oleh gusi dan tulang alveolaria. Ini mungkin saya akan perlihatkan di gambarnya bahwa di sini gigi itu tertanam pada tulang alveolar, kemudian ada gusi. Nah, ini namanya jaringan penyangga gigi ya. Nah, pada keadaan gigi yang sehat ya atau jaringan periodontalnya juga pasti sehat ya. Di sini terlihat gusinya juga menempel erat ya karena ikatannya masih kuat. Kemudian tidak ada celah yang terbuka ya. Beda apabila misalkan sudah ada karang gigi ya atau misalkan karies, karang gigi, kalkulus ya. Kalkulus itu artinya karang gigi ya mungkin untuk orang umum ya. Nah, ini nanti si gusinya itu akan terjadi peradangan. Ya, warnanya tentunya berwarna merah bahkan bisa sampai bengkak. Kemudian ini akan yang harusnya tertutup celah antara gusi dengan akar gigi ini dia terbuka. Ya, dia terbuka otomatis
bakteri akan masuk, sisa makanan akan masuk, sehingga lama-lama tulang alveolar yang menjangganya juga akan terjadi resorpsi, ya, sehingga nanti keadaannya menjadi seperti gambar di atas ini, ya. Jadi lama-lama, nah ini keadaan tulang alveolarnya sudah resorpsi, ya, maksudnya sudah berkurang, sehingga akibatnya apa? Akibatnya nanti gigi akan goyang, ya, akan goyang, otomatis bau mulut sih otomatis, ya. Nah, ini kan tentunya akan membuat suatu ketika gigi tersebut akan lepas dari tulangnya. Ya. Nah, penyakit jaringan periodontal ini disebabkan karena memang kurang menjaga kebersihan rongga mulutnya, sehingga terjadi penumpukan plak dan karang gigi, sehingga menyebabkan peradangan gusi sampai kerusakan tulang alveolar. Tulang alveolar menyebabkan kondisi gusi turun, ya, atau disebut dengan resesi gusi, seperti yang terlihat di gambar di atas ini, ya. Jadi gusinya pada turun sehingga akarnya kelihatan. Akibatnya apa? Akibatnya linu, ya, karena kan harusnya akar itu harus tertutup, ya, karena ini merupakan daerah sensitif. Gitu. Kemudian ada juga kelainan yang disebut atrisi. Ya, ini atrisi ini merupakan kelainan yang diakibatkan oleh pemakaian, ya, pemakaian misalkan pengunyahan, ya, dia bukan karies, ya. Nah, ini biasanya timbul karena bagian dari proses penuaan yang menyebabkan hilangnya email sebanyak kurang lebih 2-3 senti, ya, bisa dibayangkan. Ini lihat gambarnya seperti ini, jadi hampir dentin itu terbuka, ya. Nih seperti ini, ya, dentin terbuka, ini bisa dibayangkan ini akan linu sekali, ya. Nah, atrisi ini adalah kondisi di mana gigi kehilangan sebagian dari jaringan kerasnya akibat berkontak dengan gigi lawannya, ya. Nah, ini suatu hal yang normal sebetulnya kalau karena pemakaian, ya. Tapi kalau misalkan karena ada kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, seperti bruxism, ya, misalkan yang suka mengkerat-keratkan gigi di waktu tidur. Nah, ini lama-lama giginya emailnya habis, ya. Nah, ini yang namanya atrisi. Kemudian ada juga abrasi, ya. Abrasi adalah hilangnya lapisan email gigi akibat dari gesekan pada gigi yang berlebihan atau terus-menerus, ya. Penyebabnya apa? Misalkan kita menyikat gigi dengan cara yang salah, ya. Kan biasanya mungkin yang saya tahu kebanyakan menyikat giginya secara gerakannya horizontal, ya. Horizontal dan vertikal, ya. Nah, hal tersebut bisa mengakibatkan abrasi. Biasanya dimulai dari daerah serviks, ya. Serviks gigi ini adalah daerah dekat gusi, ya, perbatasan antara gusi dengan gigi. Nah, biasanya dimulai dari sini. Nah, selain itu juga selain penyebabnya karena salah cara menyikat giginya, bisa juga karena belus sikat gigi yang keras, ya. Mungkin harus keras nih biar bersih. Nah, kan kadang-kadang seperti itu. Kemudian bisa juga dia menggunakan pasta gigi yang mempunyai bubuk abrasif yang ini, ya, yang sangat kuat, ya, sehingga dia bisa mengabrasi email gigi, ya. Kemudian juga ada kebiasaan menggigit benda keras. Kemudian ada lagi nih afraksi. Afraksi ini gambarannya mirip-mirip dengan abrasi, tetapi penyebabnya beda, ya. Penyebabnya ini dikarenakan tekanan kunyah yang terlalu besar, ya, sehingga lama-kelamaan di sini kristal emailnya itu akan lepas, sehingga tampak seperti cekungan bersudut, ya, berbentuk parit yang dalam dan sempit seperti huruf V, gambarannya seperti ini, ya. Nah, ini juga linunya luar biasa, bahkan mungkin bisa sampai berdenyut, ya. Nah, kemudian gangguan lain lagi adalah mulut kering, ya. Di sini penyebab dari gangguan mulut kering adalah pada usia tua ini terjadi penurunan fungsi kelenjar ludah yang tadi sudah saya katakan, di mana kelenjar ludah yang keluar itu sangat sedikit, ya. Selain itu juga bisa disebabkan konsumsi obat,
misalkan obat-obat hipertensi, ya, ini juga menyebabkan mulut menjadi kering. Ya, akibatnya apa? Kalau mulut kering berarti kan tidak ada saliva, sedikit sekali saliva yang keluar, sehingga efek self cleansing-nya itu berkurang. Ya. Nah, sarannya bagaimana nih kalau misalkan ternyata mencegah mulut kering, ya? Ya, perbanyak konsumsi air putih, kemudian kita mengunyah permen karet yang non gula, ya, dengan tujuannya untuk menstimulasi keluarnya kelenjar ludah, atau minum jus jeruk yang asam-asam sehingga otomatis ludahnya akan terangsang untuk keluar. Nah, ini yang paling banyak juga ya kasus tentang kehilangan gigi sebagian dan seluruhnya, ya. Ini kebiasaan orang Indonesia, ya. Misalkan orang karena memang pengetahuannya kurang, sehingga kalau ada karies dia lebih memilih untuk dicabut, ya, atau mungkin dibiarkan sehingga ini tinggal habis giginya, atau mungkin dibiarkan dalam keadaan masih ada akar giginya, ya. Nah, efek dari kehilangan seluruh gigi yang paling utama adalah tentunya masalah pengunyahan, ya, sehingga terjadi ketidakseimbangan nutrisi dan akan mengakibatkan penurunan kualitas hidup. Nah, gigi yang hilang ini sebaiknya diganti dengan menggunakan gigi tiruan, ya, sehingga fungsi pengunyahan bisa tetap ada. Nah, ini mungkin masalah yang terakhir, masalah tentang kanker mulut, ya. Di sini kanker mulut ini merupakan jenis terbanyak ke-8 di seluruh dunia, ya, meliputi kanker bibir, rongga mulut, lidah, atau sekitarnya ada nasofaring, ya. Nah, ini biasanya sering terjadi pada laki-laki yang suka merokok, ya, terutama merokok tembakau. Ini biasanya di daerah-daerah, ya. Kemudian juga yang peminum alkohol, atau misalkan pada perempuan yang suka menyirih, ya, mengunyah dengan sirih sengat. Dulu mungkin hampir rata-rata sebagian besar lansia itu mengunyah sirih, gitu ya, sehingga bisa memicu terjadinya kanker mulut, ya. Kanker mulut pada lansia adalah karena kekebalan tubuhnya yang kurang sehingga virus dan bakteri bisa berkembang dengan cepat, ya. Nah, kanker mulut ini bisa meningkat dengan bertambahnya usia, ya, karena kanker mulut biasanya muncul pada usia sekitar 65 tahun. Nah, bagaimana sih gejala dari prekanker pada lansia? Biasanya ini kalau ada gejala-gejala ini kita jangan menganggap remeh, ya. Siapa tahu misalkan ini ternyata gejala-gejala dari prekanker, ya. Salah satunya adalah sariawan. Ya, sariawan ini sering dialami, ya. Tapi sariawan ini yang lebih ke arah prekanker, ini sariawan yang mengalami perdarahan dan tidak kunjung sembuh selama lebih dari 2 minggu, ya. Biasanya juga disertai ada penonjolan di sekitar lesi ini, ya. Nah, kemudian bisa juga merasa sakit pada bagian lidah, kemudian adanya terdapat bercak merah dan putih pada mulut, ya. Terjadi pembengkakan kelenjar getah bening pada bagian leher, kemudian juga terdapat benjolan di sekitar mulut yang tidak kunjung sembuh, kemudian merasa sakit pada bagian rahang dan terasa kaku, kemudian merasa sakit pada bagian tenggorokan, mengalami gangguan kemampuan bicara, kemudian juga gigi mudah goyang tanpa penyebab yang jelas. Nah, kita harus waspada, ya, kalau mempunyai gejala-gejala seperti itu. Nah, ini salah satu contoh aja, ya, untuk lansia yang mempunyai kebiasaan menyirih, ya. Ternyata di Indonesia ini masih ada, ya, di daerah NTT, ya, Indonesia bagian timur. Kebanyakan lansianya itu menyirih, ya. Nah, apa sih yang membuat bisa menyebabkan kanker? Di sini penyebabnya bukan sirih, ya, karena kalau sirih sih bagus, dia sebagai antiseptik. Justru pinang, ya, di sini pinang yang digunakan dicampur pada saat menyirih, ya. Di sini WHO itu pada tahun 2003 justru menetapkan bahwa pinang ini mengandung 4 zat karsinogenik, ya, yaitu aerokolin, arekaidin, guvasin, dan guvalokin, ya. Nah, ini 4 zat yang terdapat di buah pinang yang bisa menyebabkan kanker rongga mulut.
Nah, dari semua gangguan-gangguan yang sudah yang biasanya terjadi di lansia, bagaimana sih kita merawat gigi kita sehat ya? Ini ada beberapa tips mungkin yang bisa dilakukan untuk merawat gigi dan mulut lansia. Yang pertama tentunya ini semua juga udah pada tahu ya, kita harus mengurangi makanan yang manis-manis, kemudian juga menyikat gigi nih minimal sehari 2 kali ya. Sehabis makan dan malam sebelum tidur ya. Nah, ini hukumnya wajib kalau malam sebelum tidur ya, karena pada saat malam itu kita nggak ada aktivitas. Jadi kalau misalkan rongga mulut dalam keadaan kotor, itu bakteri yang ada di rongga mulut itu bisa aktif ya untuk menyebabkan terjadinya karies. Nah, ini juga jadi kita dalam menyikat gigi juga tentunya yang harus kita perhatikan, kita harus memilih sikat gigi yang bulu sikatnya sangat maksudnya jangan keras ya, karena kalau keras tentunya nanti akan mengakibatkan abrasi. Kemudian, nah ini juga jangan lupa periksa ke dokter gigi secara rutin 6 bulan sekali ya. Jadi jangan nunggu sampai ada keluhan ya. Kemudian buat yang para perokok sebaiknya berhenti merokok, dan yang paling utama adalah menjaga pola makan sehat dan bergizi. Baiklah, mungkin kira-kira materi yang saya berikan cukup sekian. Intinya kunci senyum sehat, senyum indah di hari tua adalah dengan merawat gigi dan mulutnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Sri Mulyanti atas paparan yang pasti sangat berguna untuk kita semua ya. Nanti kita akan lanjut ke tanya jawab ya.